Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, yang saya muliakan dan dicintai oleh Allah. Di kelas kalian ini saya mengampu satu mata kuliah, yakni metodologi ijtihad, yang buku atau kitab yang akan kita baca adalah Ar-Risalah atau kitabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini adalah buku atau buku babon atau literatur primer bagi siapapun yang mempelajari logika fikih atau jurisprudensi Islam, prinsip-prinsipnya, teori-teorinya, metodologinya. Saya menulis boleh dikatakan makalah atau buklet lah itu, menulis beberapa komentar terkait kitab Risalah itu, dan ini ada beberapa nadoman seperti manzumah ya, bait-bait seperti lazimnya para ulama atau ilmuwan pada abad-abad kejayaan Islam itu, atau ulama-ulama mutaakhirin yang datang belakangan. Mereka juga menulis, biasanya mereka yang nulis syarah kitab penjelasan maupun penjelasan dari syarah itu disebut hasyiah. Mereka biasanya nulis nazoman. Saya pun tidak ingin kalah dengan mereka, tapi mungkin ini ya memberanikan diri saja. Semoga kita semua mendapat barokahnya para ulama, khususnya Imam Asy-Syafi'i itu. Saya akan bacakan nazomannya sebagai muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatal ghafuri wa huwa ibnu Zuhri Ahmad az-Zafiri. Alhamdulillahi alladzi waffaqana futuhatal hikmati fadlan wa manna. ثم الصلاة والسلام ربنا على النبي المصطفى حبيبنا وآله وصحبه الشهاب لسائر العالم كالكواكب والله يهدي الناس بالإخلاص حمدا يوافي بالإتمام المخلص فالحكمة الأولى من نور البر وهو العقل الصحيح لا تغير أقسامها ثلاثة بالمعنوي اسم وعلم وقيمة الأولوي ثم حقيقة الجميع الأمور بتحقيق الفكر وحق النظر وهذه الرسالة المختصرة على الشفيعي له الرسالة سميتها بتفكير الفلسفية يصطادها بها عقلي والنقلية. Kurang lebih adalah orang yang mengarang mukhtasar ringkasan buku ini berkata, yang namanya Anda semua sudah tahu. Segala puji bagi Tuhan yang waffaqona, telah memberi petunjuk pada kita, yakni futuhatal hikmah fadlan wa manna. Futuhatal hikmah, inspirasi falsafi sebagai fadlan, keutamaan, wa mannan, dan anugerah darinya. Lantas summa salatu wassalamu rabbina, salawat dan salam dari Tuhan kita semua ala nabiyil mustafa habibina, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita al-Mustafa, the chosen, the one, habibina, dialah kekasih kita. Kemudian wa alihi wa sahbihi syihabi, juga untuk para keluarga, para sahabat syihab, lisairil alami kal kawakib, mereka semua bagi seluruh alam ini ibarat bintang gemintang. Allah yahdin nasa bil ikhlas, Allah memberi petunjuk pada umat manusia ini dengan ikhlas, keikhlasan ya, ketulusan. Hamdan yuafi bil itmamil mukhlisi. Kemudian fal hikmatul ula min nuril barri, filsafat yang paling utama, kata penulis syarahnya ini, ringkasan ini adalah min nuril bar, adalah cahaya dari Dia yang Maha menganugerahkan kebaikan, al-bar. Apakah itu? Hikmah itu adalah al-aqlus sahih, adalah aqlus sahih, akal yang baik, akal yang rasional, akal yang logik, akal yang
Ya akal yang sehat lah, akal waras atau akal sehat itu. La taghayyur, yang tidak berubah-ubah, konsisten. Aqsamuha salah satun bil maknawi. Itu dibagi menjadi 3. Pertama ismun wa ilmun wa qimatul aulawi. Ini ontologi, epistemologi dan aksiologi. Kemudian sumal haqiqatul jami'il umur bi tahqiqil fikri wa haqqin nazar. Substansi atau prinsip utama dari segala persoalan ini adalah ya dengan pandangan yang jernih dan argumentasi yang benar, argumentasi yang hak. Risalah kesimpulan atau risalah yang singkat ini ditulis untuk mempermudah kita semua belajar. Tujuannya sih mempelajari risalah ini sama itu bitafkiril falsafiyah. Ini penulisnya ngasih nama dengan ya pemikiran falsafi lah, pemikiran filosofis. Ustadhu biha akli wa nakliyah, agar menjadi terang darinya akli dan yang nakliyah itu. Akliyah literatur primer berarti dalam istimbat, penggalian hukum, wa nakliyah ijma' dan qiyas, nanti produknya menjadi itu. Baik. Mengapa risalah ini menjadi buku babon atau menjadi buku primer kalau kita mau mengkaji usul fiqh atau prinsip-prinsip teori-teori dalam hukum Islam? Mula-mula kita harus katakan bahwa ilmu ini ada 2, ada yang nazari, ada yang amali. Jadi ilmu ini ada yang nazariyah, ada yang amaliyah. Nazariyah ini berarti ilmu teoritis. Kalau amaliyah ini ilmu praktis. Di zaman Nabi itu belum ada ilmu nazari, adanya ilmu amali semua, ini semua. Tidak ada ilmu yang teoritis. Jadi kalau Anda bertanya ke Nabi atau pada para sahabat-sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali misalnya, Tolhah, Zubair, Ibnu Abbas, Ibnu Umar misalnya, Amr bin Ubaidah bin Jarrah, Bilal dan radhiyallahu anhum dan semua sahabat Nabi itu, kalau Anda bertanya ilmu yang teoritis, mereka tidak akan tahu. Mereka tidak akan menjawab itu semua. Misalnya hukum bacaan nun mati atau tanwin misalnya, atau berapa rukun sholat, mereka tidak tahu. Sebab ilmu itu masih ilmu amaliyah, ilmu praktis. Maka hadis Nabi itu bunyinya begini, kalau kamu mau haji, mau umroh, tiru manasik saya, atau adaptasilah dariku manasik kalian. Bunyi hadisnya adalah khudzu anni manasikakum. Khudzu anni manasikakum. Atau hadis yang sangat populer adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi orang sholat di zaman Nabi itu ya berantakan. Jadi Nabi imamnya di sana misalnya, ya makmumnya ketika Nabi ruku itu ya makmumnya sembari nengok ke atas dan dilihat dulu, kemudian kalau Nabi sujud dilihat kakinya bagaimana itu. Kemudian tahiyatnya itu beginikah atau bergetar-getar misalnya, atau berputar-putar demikian. Atau mungkin ada sebagian sahabat yang tahiyatnya begini saja, karena tidak punya jari telunjuk, putus jarinya. Jadi ya begini saja, tidak nunjuk begini karena memang putus jarinya. Dan tidak bisa digantikan ini misalnya, atau jempol misalnya karena lebih baik misalnya, tidak. Ini mengindikasikan bahwa seluruh ilmu di zaman Nabi memang sudah ada mazhab sahabi, mazhabnya para sahabat. Sebelum nanti datang era para imam itu ya, para mujtahidin, al-a'immatul mujtahid, yang mujtahidun, yang al-arba'ah itu ya. Maliki Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu radhiyallahu anhum. Belum ada, jadi ilmu ini masih praktis semua, belum teoritis. Baru nanti di abad ketiga, sebab abad kedua ini memang abad-abad pertama ya. Ya sesuai hadis Nabi, generasi terbaik itu generasi yang pertama atau di zamanku, zaman Nabi dan sahabat itu. Lalu setelahku atau sahabat, kemudian setelahnya lagi atau tabi'in gitu. Ya era-eranya para imam, Hasan Basri, kemudian Al-Junaid dan seterusnya. Juga imam-imam mazhab. Makanya dalam Ahlus Sunnah ini imam itu cuma imam mazhab satu dan imam sholat. Tidak ada imam pimpinan demo, itu nggak ada itu. Jadi kalau Anda nemu tulisan imam besar misalnya, atau imam apalah, imam krempeng umat Islam, tidak ada itu. Dalam Ahlus Sunnah itu tradisi, mohon maaf, itu tradisi Syiah. Imam demo itu Imam Khomeini misalnya.
Dalam ahlu sunnah tidak ada. Imam itu cuma imam sholat atau imam mazhab. Kalau mazhab dalam fikih ya imam yang 4 itu. Kalau dalam tasawuf ya Al-Junaid dan Al-Ghazali. Kemudian kalau dalam kalam, ilmu kalam atau teologi atau dalam tauhid ya Asy'ari dan Maturidi. Di luar itu tidak ada imam. Jadi imam cuma 2, imam mazhab 1, yang kedua imam sholat. Mazhab yang betul, kalau mazhab kita, mazhab kepanjen itu mazhab ugal-ugalan, itu bukan. Gitu. Mazhab kali yang diskusi itulah. Yang acap kali lebih sering terpedaya oleh siapa? Bunda-bunda itu loh, bunda kalian itu ya. Bunda Mayyabiyah, Siti Mayyabiyah dan Wahwatuha dan seterusnya. Nah, nanti tulisan saya ini Anda bisa copy ya, Anda bisa cetak nanti. Syukur-syukur ini bisa diterbitkan menjadi buku sebenarnya. Dulu kita tulis, nanti kita edit lagi lah 2011 ketika belum terlalu sibuk memang. Yang waktu kita habis dengan ilmu terus. Tekanan-tekanan ekonomi itu belum terlalu lah. Baik. Jika demikian, ilmu ini baru mengalami teoritisasi itu pada abad ketiga. Kita mulai misalnya kodifikasi hadis. Ini bahkan dimulai pada tahun 90. Yakni ketika siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz mensponsori seorang ulama, seorang muhaddits atau musnid bernama Imam Syihabuddin Ar-Romah-Hurmuzi untuk merumuskan ilmu, metodologi, sistematika, tata cara, misalnya kaifiyat dan manhaj untuk orang-orang ini tahu ini hadis sahih atau hasan atau dhaif itu. Jadi kita perlu tahu kualifikasi hadis itu apa dan bagaimana, levelnya bagaimana, apakah mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Kalau mutawatir diriwayatkan oleh semua imam itu, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Ahmad, Abu Dawud dan Ad-Dailami. Kalau masyhur itu oleh yang populer saja, kalau aziz itu minimal 2 orang saja, apa Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai atau At-Tirmidzi atau Bukhari saja. Kalau ahad, nah nanti oleh Imam Asy-Syafi'i apakah hadis ahad ini bisa dijadikan dalil. Makanya dalam usul fiqh ini nanti yang dibahas adalah istimbat dari kata nabat, pancaran, memancar, mancur itulah menggali. Jadi istimbat ini metode penggalian hukum. Yang kedua istidlal dari kata istadalla, minta dalil atau nyari dalil. Jadi yang dibahas itu nanti istimbat dengan istidlal. Jadi thariqatul istimbat, thariqatul manhajul istidlal, dilalatul alfaz ala ma'aniha, itu yang akan dibahas kurang lebih nanti ya. Tahun kemarin atau saya tidak ngajar ini, mungkin kalian lebih akrab sebab semester kemarin atau tahun kemarin saya ngajar kuliah yang aneh-aneh itu, ruang dan fragmentasi mazhab Frankfurt itu, yang filsafat kontemporer yang ugal-ugalan semua lah yang, tapi kalian seneng itu karena memang itu tujuan kalian gitu. Nah nanti akan kita ulas sedikit begini. Misalnya saya sebutkan ada ayat Quran, istadallah ini minta dalil ya, istidlal. Ada ayat Quran begini. Setiap kata perintah, amar atau interjection bahasa Inggrisnya, ini tidak lantas berkonsekuensi hukum menjadi wajib. Saya ulangi. Setiap kata perintah di Quran, amar atau interjection, tidak lantas berkonsekuensi hukum menjadi wajib. Nah, usul fiqh ini dapurnya, logika fikihnya. Kalau fikih itu sudah produk itu. Dan produk ini bisa bergeser. Sebab prinsip segala sesuatu pada mulanya mubah itu. Aslu kulli syai' al-ibahah. Dan nanti itu beredar, berputar, hukum itu sesuai dengan keadaan yang melatar belakanginya. Al-hukmu yaduru ala illatihi wujudan wa adaman itu. Hukum dasarnya wudu itu mubah. Karena itu kebiasaan Nabi, sunnah.
Kemudian kalau Anda mau baca Quran, mau sholat atau mau tawaf, wajib. Tetapi kalau di rumahmu sudah masuk waktu sholat, tidak ada air, anak istrimu, istri-istrimu banyak misalnya, istrinya 4, anaknya 24, cucunya 48 misalnya, cicitnya 96, kelipatannya terus kan, 6, 12, 48, terus 96 misalnya. Tetapi Anda masih memaksakan wudhu, itu malah jadi haram wudhu itu. Lebih baik untuk minum itu. Jadi fikih ini produknya, usul fikih ini dapurnya yang menyajikan menu-menu itu nanti itu. Baik, saya kasih contoh ayat misalnya begini. Ada ayat di Quran itu kulu washrobu, ya toh, makan dan minumlah. Hukumnya, makan minum hukumnya tidak ada yang tahu hukumnya makan minum. Hukumnya mubah. Kulu washrobu, makan dan minumlah kalian, akan tetapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan, jangan boros, jangan terlalu royal misalnya. Nanti apa? La tabsudha kullal basti fatak mudzamalumam mahdhura. Memang bagaimana itu? La taj'al yadaka apa? Maghlulatan ila unukika ala unukika wala tabsudha kullal basti fatak mudzamalumam mahdhura dia. Jangan tangan ini jangan taruh di leher seperti ini, berpangku tangan. Maksudnya pelit itu. Tetangganya miskin pura-pura nggak tahu itu ya. Tetangganya jomblo diam saja, itu dia enak-enak pacaran misalnya. Ya sudah, kamu jomblo ya jovisa, jomblo visabilillah itu. Kan kemarin bulan puasa sudah jomblo Lailatul Qadar ya kan? Nah, sekarang jomblo visabilillah misalnya. Dia pura-pura nggak tahu, tetangganya belum makan, tidak bisa sekolah dan sebagainya itu. Jadi ada orang miskin di situ, dia pura-pura wiritan, pura-pura ngaji, istighosah di situ dan sebagainya. Itu juga. Kulu washrobu. Ini al-amru yadullu 'alal ibahah. Perintah tetapi yadullu 'alal ibahah. Mengindikasikan mubah. Ada kata perintah yang lain di Quran, fi'il amar yang lain. Another interjection ini. Kata perintah amar atau interjection. Atau nanti ada nahi. Nahi ini prohibition. Kalian mahasiswa harus tahu bahasa-bahasa yang begini itu biar terlihat pinter minimal itu. Kalau ngomong depan calon mertua ya langsung dinikahkan cepet-cepet nanti itu. Apa sebab? Santri ini Anda boleh percaya boleh tidak, tapi saran saya Anda wajib percaya. Santri ini, terutama santri mana Malik? Luhurian ini, santri pesantren Luhur ini, begitu Anda pulang kampung, Anda langsung laris di bursa. Anda pulang kampung nanti di kampung itu Anda menjadi hutan rawan itu bukan karena Anda tak rela kepergiannya, tapi karena dia mungkin belum bayar utangnya. Anda boleh percaya atau tidak, tapi siapapun yang berpengetahuan itu santri ya, barokahnya pesantren, barokahnya kita, barokahnya para ulama, barokahnya Anda bertapa, melakukan samadhi dan tapa berata di pesantren ini. Dahulu pesantren ini hampir saya ganti namanya. Dari pesantren Luhur menjadi pesantren Ashabul Kahfi. Karena tidur terus itu. Mungkin Burhan belum tahu ya, beberapa tahun yang lalu saya kadang Jumat siang itu menjelang sholat Jumat tidur semua tergeletak itu. Jadi baru ada hari Jumat di pesantren ini 1-2 tahun kemarin ini. Tadinya tidak ada hari Jumat, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis langsung Sabtu. Jadi Jumat diloncati dia. Bahkan ada yang tidur setahun ya kan. Tidur di akhir Desember, bangun di awal Januari gitu. Ada yang tidurnya sebulan dan sebagainya. Baik. Ada lagi perintah misalnya aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tegakkan sholat, dan tunaikan zakat. Apa hukumnya? Hukumnya? Kok lemes kalian ini? Kok letoy ini? Ya? Apa? Hukumnya sholat. Sholat zuhur, asar, maghrib. Zakat fitrah hukumnya apa? Kenapa kata perintah pertama kulu washrobu ini mubah? Al-amru yadullu 'alal ibahah. Lantas kata perintah kedua, aqimus shalah wa atuz zakah,
Al-amru yadullu 'alal wujub. Fi'il amar, kata perintah, interjection yang bermakna wajib. Kenapa? Sudah. Ada lagi kata perintah misalnya ya wajib juga. Wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Wa qul lahuma qawlan karima. Ada juga fi'il amar ini yang bermakna doa. Allahumma ighfir. Kemudian ini fi'il amar juga, tapi bermakna doa. Al-amru yadullu 'ala doa. Kenapa bisa jadi wajib, mubah, sunnah, bisa jadi doa? Kenapa? Nah, mari kita bikin logika yang agak nakal ya. Seharusnya kalau kulu wasrobu mubah, aqimus sholah wa atuz zakah, sholat dan zakat juga mubah seharusnya, ya kan? Kalau sholat itu wajib, seharusnya makan minum juga wajib, sama-sama fil amar kok. Kenapa tidak qat'i semua? Kenapa zonni itu? Kenapa kasuistik? Kenapa kontekstual itu? Kenapa memiliki faktualitas yang berbeda-beda? Hal ini bukan semata-mata karena nanti ada ya sebabun nuzul misalnya atau hermeneutikanya, studi historisitas dan normativitasnya. Kalau pada hadis disebut asbabul wurud, bukan semata-mata itu. Jadi seharusnya ya, kalau makan ini mubah, makan minum mubah, sholat juga sholat juga mubah. Kalau Anda katakan itu, Anda liberal berarti itu. Loh, ini makan minum mubah, seharusnya sholat juga mubah dong. Ya toh? Itu kalau Anda katakan itu liberal berarti itu. Ya enggak apa-apa itu. Ya? Saya enggak. Oh, untuk awal-awal ya enggak apa-apa. Atau begini misalnya, ada beberapa ayat Quran yang seolah-olah bertabrakan atau benturan dengan hadis. Ada yang tahu contohnya apa? Ayat Quran yang seolah-olah bertolak belakang dengan hadis. Atau ayat yang satu dengan yang lain ini bertabrakan, benturan. Atau hadis dengan hadis ini berseberangan. Ada yang tahu contohnya apa? Misalnya ayat satu dengan yang lain berseberangan. Nanti di risalah ini juga dibahas soal nasakh mansuh. Ada ayat yang diralat oleh Tuhan itu, atau meskipun sebenarnya tidak ya. Kami tidak menghapus ayat-ayat kami. Tetapi kami menggantinya dengan yang setara atau bahkan lebih baik. Itu firman Allah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, atau kami lupa pada itu enggak, tetapi na'ti bi khairin minha, kami ganti dengan yang lebih baik, aw misliha, atau yang setara, yang serupa dengan itu. Contoh, kalau enggak ada yang tahu ya saya contohkan sendiri, enggak apa-apa. Khomer dan maisir, narkoba itu dan judi misalnya. Ini hukum asalnya apa? Tidak ada hukumnya. Mubah berarti tidak ada hukumnya itu. Quran katakan manfaat mudorot sama, ada manfaat ada mudorot. Tak lama kemudian, 1-2 tahun kemudian turun firman yang lain, ayat yang lain, mudorotnya lebih banyak. Beberapa tahun kemudian haram 100%. Mana yang betul itu? Anda mau pakai yang mana itu? Ya? Nah, makanya nanti di negara atau negara bagian provinsi di belakang sungai Eufrat itu, yang membelah dari Turki sampai ke Baghdad, sampai ke Irak itu, daerah itu sekarang bernama Transoksiana, gubernurnya bernama Abdurrahman Ibnul Mahdi atau Abdurrahman Ibnul Mahdi, atau kadang disebut Abdurrahman Al-Mahdi. Negara itu bernama Transoksiana. Nah, oleh karena kekacauan yang dalam memahami Islam itu, beliau berkirim surat kepada Imam Syafi'i, faballighni bihaqqil Islam
Apa sampaikan kepadaku hakikat atau Islam yang benar itu apa? Bagaimana? Akhbirni, sorry. Ya, biasa kadang lupa kan. Akhbirni bihaqil Islam wa ballighni bil bayan. Imam kepada Imam Syafi'i, kasih tahu ke saya tentang Islam yang benar itu bagaimana, dan berilah saya penjelasan, al-bayan. Bayan ini apa? Apa artinya tadi? Itu dipakai di tempat lain, di sini nggak dipakai. Di tempat ini bahasanya eksplanasi rasional, gitu. Penjelasan yang rasional. Masa penjelasan ya kampungan, nggak usah dipakai bahasa itu. Ya. Kalau Anda di majelis taklim atau khutbah Jumat nggak apa-apa. Di sini, ini majelisnya para filosof kok ini. Ini majelisnya Anbiya, para nabi ini. Para nabi sering hadir di sini kan, bukan hanya aulia ini. Filasufiyin, wal mantiqiyin di sini, war ruhaniyin. Apa? Dan banyak sekali wal munazirin, dan orang-orang yang pandai berargumentasi itu. Ya pinter ngomong saja, talk show itu loh yang bertunjukkan ngomong saja. Oleh karenanya seringkali kita mendengar orang ini berubah pandangan-pandangannya. Jadi Mas Syafi'i ada qaul qadim, qaul jadid, itu sama. Ada pandangan-pandangan yang dulu kan kemudian diperbaharui. Ada juga orang yang bertanya ke saya waktu itu ngaji ya, presiden pertama di sini itu Muhammad namanya itu, Rahmat Saleh itu. Jadi dia ngaji kuliah minggu kemarinnya, lalu kuliah sekarang datang lagi itu. Nanya soal ilmu laduni. Loh Pak, katanya ilmu laduni kemarin enggak ada, kok sekarang ada lagi itu. Jadi minggu kemarin penjelasan saya ilmu laduni enggak ada, tapi sekarang ada. Minggu depannya enggak ada lagi. Saya katakan, saya bukan pelin-pelan. Kalau ilmuwan beda-beda pendapat itu bukan pelin-pelan, tapi kaya akan perspektif itu. Pendapatnya banyak maksudnya itu, bukan pelin-pelan. Kalau kalian iya pelin-pelan itu, enggak jelas itu. Tapi kalau ilmuwan tidak, itu kaya akan perspektif itu. Ada yang salah dengan pernyataan saya? Biasa saja, santai itu loh. Di forum ilmiah itu santai, biasa. Kemudian Imam Syafi'i ini memanggil muridnya. Namanya, risalah ini ditulis oleh Imam Rabi' memang. Jadi muridnya Syafi'i ini namanya Rabi' bin Sulaiman al-Muradi. Ta'al dipanggil oleh Imam Syafi'i, ayo sini tulis, saya dapat surat ini. Saya dapat surat. Sebenarnya Imam Syafi'i tidak pernah ngasih nama risalah ya. Beliau ngasih nama kitab, Alkitab. Kadang beliau sebut kitabi atau kitabuna. Tetapi karena ini surat balasan ya. Surat balasannya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Ibnul Mahdi tadi itu, maka buku ini lebih populer dengan sebutan Ar-Risalah atau surat. Ini di sini ada 324 halaman. Kurang tahu kalau di buku yang kalian pegang itu kurang lebih seperti itulah. Nah, bayangkan itu surat saja itu jadi kitab, jadi buku. Oh, betapa luar biasanya kecerdasan Imam Syafi'i sebenarnya ya. Nah, bagaimana mengetahui? Misalnya ada ayat ini. Bagaimana di surat Al-Fajr itu, Al-Fajri wa layalin asyam. Hal fi dzalika qasamul lidzi alayhim tarayyan. Yurmazatil aimat allati lam yuflahuna. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Wa jaa rabbuka wa ja'alan teko rabbuka sapa pangeran ira, dan datang rabbuka Tuhanmu itu wal malaku lan para malaikat. Wawunya itu dalam bahasa Inggris while. Sementara itu di sisi lain, sementara para malaikat sofan sofa. Malaikat itu sedang bikin barisan-barisan. Seolah-olah Allah itu inspektur upacara lewat di depannya itu loh. Memeriksa barisan. Tidak begitu. Yang dimaksud adalah kalau Anda buka tafsir yang sudah mainstream lah, Mutabaru apa At-Tabari, kemudian Al-Qurtubi maupun Ibnu Katsir, wajah rabbuka, di tafsir Al-Munir juga sama. Wajah rabbuka ini maksudnya wajah amru rabbika. Dan datang perintah Tuhanmu itu sementara para malaikat berbaris semua itu. Atau memahami misalnya, kok Tuhan ini punya tangan. Wal ardu mutwiyatun biyaminihi, dan bumi itu digulung oleh Allah dengan tangan kanannya.
Menurut Anda kalau Allah punya tangan kanan, itu tangannya kanan semua atau kanan kiri? Jadi menurut Anda ya, kira-kira ini. Kayaknya nggak pantas kalau kanan semua kan itu ya. Tapi Allah tidak diserupakan seperti itu ya. Khalafatul hawadits. Apa yang kita anggap Tuhan selalu itu bukan Tuhan. Pengetahuan kita tentang Allah juga bukan Allah itu. Jadi apa yang Anda tahu tentang Tuhan itu pasti bukan Tuhan. Atau apa yang Anda tahu tentang Allah, Allah pasti lebih tahu tentang Anda. Bagaimana ketika perjanjian Hudaybiyah itu loh ya, di surat Al-Fatah ayat 1 ada 29 ayat Al-Fatah itu ya. Yang yadullahi fawqa aydihim itu gimana pertamanya Malik? Ayat sebelumnya itu Inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi itu dia yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu 'ala nafsihi wa man aw bima ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Kok tangan Allah ini berada di atas tangan mereka yang bersumpah setia berbaiat ke Nabi? Itu maksudnya tangan yang bagaimana itu? Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Ya kan? Duduk itu loh Mas, tahu ya? Duduk itu pakai kepala, pakai pantat menurut Anda. Ya? Di sini pentingnya belajar usul fiqh, belajar tafsir itu pentingnya itu supaya enggak sesat memahami itu. Saya kasih analogi sederhana. Misalnya Malik dari Kediri ke Pasuruan dalam rangka melamar Hanum misalnya. Kok tidak ada yang amin? Hanum itu bukan di saja, banyak Hanum itu ya, banyak sekali kan dia. Malik datang misalnya dari Kediri ke Kepanjen sajalah, Kepanjen. Malang ini naik kereta. Menurut Anda Malik itu apa duduk pantatnya sepanjang 8 gerbong itu? Atau dia hanya duduk di satu gerbong? Atau Malik hanya duduk di dalam kursi di dalam gerbong, di atas kursi di dalam gerbong, dan kursi itu sebenarnya bukan kereta tapi bagian dari kereta. Ya. Malik duduk naik kereta, apa dia tiarap tengkurap di atas kereta itu? Lalu badannya pantatnya memanjang sepanjang kereta, atau dia hanya naik satu gerbong saja, bukan satu gerbong, duduk di atas kursi saja. Dan kursi itu bukan kereta api sebenarnya. Tapi kita katakan dia datang naik kereta. Saya kira Anda cukup cerdas untuk memahami inilah. Ya anggap saja cerdas, itu amin gitu kalau. Tapi kalau saya lihat penampilan kalian itu tidak. Kalau saya lihat muka-muka kalian itu kelihatannya tidak terlalu lah, tapi dalam rangka, ya, lumayan lah. Sudah mulai soleh siapa? Divan itu ya. Fulan juga itu. Fulan Malik Habibi dan seterusnya. Divan Malik Habibi, Burhan Malik Habibi, semuanya pokoknya. Alwani Malik Habibi, semuanya itu. Belakangan Fauzi juga, tadinya meskipun dia agak kurang ajar sekarang, itu juga Fauzi Malik Habibi, Adnan Malik Habibi dan semuanya. Bobby lah. Katanya Andi Mukibi. Bahasa-bahasa seperti itu sebenarnya sudah bisa kita cerna. Allah bersemayam di atas aras. Kemudian Allah datang. Allah turun ke langit dunia. Itu maksudnya apa? Dan bagaimana dia? Cahayanya Allah itu. Jadi cahaya ya bukan Allah. Allah bukan cahaya. Tapi terus nanti itu ada perdebatan itu. Nah, jika demikian sebenarnya tidak semua kata perintah tadi tidak qot'i. Zonni semua itu. Kita tahu sholat itu wajib dari mana? Tadi itu, sallu kama ra'aitum, bagaimana itu? Aqimus sholawat wa zakah kita tahu wajib dari mana itu? Ya? Ya, betul, dari orang tua. Maksudnya dari dirinya sendiri. Tentu nanti ujung-ujungnya dari hadis Nabi ya kan? Sholat itu, sallu kama ra'aitumuni sholli itu. Itu artinya apa?
Salah satu fungsi hadis adalah menjelaskan Quran. Kadang ayat Quran ini menjelaskan ayat yang lain. Nanti dibahas di sini istinbat itu apa, istidlal itu apa, istihsan, kemudian di belakang nanti ada pembahasan bab-bab terakhir di kitab Ar-Risalah ini ada pembahasan tentang ikhtilaf dan seterusnya dan sebagainya. Dan persoalan fikih ini apa ya? Memang matriksnya cuma 5 ya. Apa halal haram makruh mubah itu loh. Akan tetapi sebenarnya kalau kita kuliti spektrumnya cuma 2 saja itu. Cuma baik sama buruk saja. Yang paling baik itu wajib, yang paling buruk ya haram itu. Yang tengah-tengah mubah, cenderung baik itu sunnah, cenderung buruk itu haram makruh itu. Nah, tapi bagaimana kita tahu itu semua? Nah, ulama yang menggodok itu. Makanya ada perbedaan pendapat kan? Rukun sholat itu 11, pendapat lain 13, pendapat lain 18. Mana yang benar? Ya, semuanya benar. Karena di zaman Nabi tadi ilmu amaliyah, ilmu praktis, bukan ilmu teoritis itu. Kecuali pada hal-hal tertentu, soal akidah, rukun iman 6 misalnya. Rukun Islam 5 itu. Nomor 1 azan misalnya. Nah, ada juga mahasiswa yang ugal-ugalan yang rukun Islam 5, nomor 1 azan katanya itu. Bagaimana bisa sholat kalau azan kita belum tahu kan? Belum masuk waktu sholat katanya itu. Ya sudahlah, nggak apa-apa itu. Nggak, maksudnya syahadat itu kan ada di azan, kan ada syahadatnya, maksudnya itu mungkin yang dimaksud itu. Kemudian Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Imam Rabi' bin Sulaiman Ad-Darani. Jadi Rabi' bin Sulaiman Ad-Darani. Jadi kata Imam Syafi'i, uktub ar-risalata. Nah, itu surat ini. Nah, balasan ini 324 halaman ini nanti menjadi kitab risalah yang sedang kita pelajari ini. Jadi hampir semua usul fiqh, kitab-kitab usul fiqh banyak ya. Ada Jam'ul Jawami, ada mungkin kitab fikih yang banyak dipelajari di pesantren Ad-Diya'ul Lami' dan macam-macam lah, banyak sekali kitab-kitab itu, maupun kitab yang tipis-tipis. Itu semua buku babon yang merujuknya kepada itu. Nah, saya teruskan sedikit satu poin lagi. Ada 2 sumber hukum, sumber kebenaran, dan tentu saja sumber ilmu. Jadi yang pertama akli, yang kedua nakli, atau bolehlah nakli dulu. Yang nakli ini berarti Quran dan hadis. Kemudian yang akli itu nanti menjadi ijma' dan qiyas. Kalau pakai bahasa Imam Syafi'i 3. Ada 3 bayan. Jadi bayan ilahi ini namanya Quran, bayan nabawi ini namanya hadis, lalu bayan akli ini ijma' dan qiyas. Ya sama saja sih. Bayan ilahi Quran. Quran ini sebagaimana Anda tahu ya, ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa contoh ayat-ayat yang muhkamat dan yang mutasyabihat? Nanti akan dibahas di buku ini, di kitab ini maksudnya. Tetapi perlu diketahui begini, saudara, rekan-rekan sekalian. Ayat Quran ini ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak ini absolut, ada yang muqayyad, relatif, atau syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ayat ini ilahi, bayan ilahi namanya Quran, itu ada yang apa? Ayat-ayat Quran ini ada yang mutlak,
Ada yang muqayyad, di samping tadi muhkamat mutasyabihat. Ada juga ayat-ayat Quran ini yang mutlak, contohnya wajib taat kepada Allah dan nabinya, itu mutlak itu. Atiullah wa atiur rasul, mutlak itu. Kenapa Allah dan Rasul mutlak diikuti? Kenapa? Apa yang dibawa oleh Nabi yang itu merupakan wahyu atau risalah dari Allah, apa namanya? Loh, agama. Nabi bawa apa? Nggak bawa sendok itu. Bawa apa? Cepat. Bawa agama kan? Betul nggak itu? Include di dalamnya kitab suci dan sebagainya. Sekarang begini, kenapa ikut Nabi ini mutlak? Ikut Allah itu. Atiullah wa atiur rasul itu. Apa? Fattabi'uni ya ayyuhalladzina amanu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau memang beriman kepada Allah, ya ikut saya, ikuti aku, kata Nabi itu. Sabda Nabi demikian. Kenapa ikut Allah dan Nabi ini mutlak? Ayatnya misalnya atiullah wa atiur rasul. Lalu satu lagi di sini wa ulil amri minkum. Kenapa atiullah wa atiur rasul ini mutlak? Kenapa? Anyone of you know the answer? Ustadz Yani? Karena kalau misalnya mengikuti salah satu berarti menyalahkan yang satu. Sementara agama, Nabi dan Allah ini kan ikut. Jadi Allah ini mengutus Nabi kemudian memberikan Quran. Otomatis kalau mempercayai Quran saja tidak percaya Nabi, otomatis banyak salah. Jadi Allah dan Nabi dibungkus oleh agama ya. Ketuhanan maksudnya. Masa Allah dibungkus itu ya? Udah agama kreseknya berarti bukan ya. Ketuhanan. Apa uluhiyah dan nubuah. Karena Allah dan Nabi pasti benar. Sekarang bayangkan kalau Allah dan Nabi itu salah. Maka agama salah, nubuah salah, risalah salah, Quran juga salah, hukum-hukum salah. Iya nggak sih? Rasional nggak? Pernyataan ini mantiki nggak? Logis nggak itu? Kalau Allah dan Nabi salah, ya sudah pasti salah semuanya. Ngapain beragama kita? Maka ikut Allah dan Nabi itu mutlak, tidak bisa ditawar satu paket itu. Aku lagi males nih ikut Nabi aja deh, ikut kawinnya doang misalnya. Ya nggak bisa, gitu. Bagaimana? Sudah. Tetapi wa ulil amri minkum ini muqayyad. Syarat dan ketentuan berlaku muqayyad, tidak mutlak. Kenapa? Kenapa ikut pemimpin tidak mutlak? Cepat. Bisa menggo, macam susu menggonya tenan, iya. Karena pemimpin bisa salah. Kenapa Nabi tidak bisa salah? Karena Nabi dibimbing, dipandu oleh wahyu. Ya Allah lah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Terus itu, sumadana fatadalla fakana qaba qausaini wa adna. Berarti ya mutlak ikut Allah dan Nabi. Ikut pemimpin tidak mutlak. Jadi kalau dikatakan wajib ikut ulama, kata siapa? Ulama yang mana? Nanti dulu, ya kan? Ikut ulama, bela ulama. Saya ulama, saya dikriminalisasi. Karena ada gerombolan atau apa organisasi yang katanya pembela Islam. Tiba-tiba dia minta dibela. Masuk akal nggak? Kalau anda cerdas itu ya. Jadi ada gerombolan kelompok misalnya minta dibela. Ayo sini saya ulama, saya dibela ayo. Demo berjilid-jilid dan bersilit-silit misalnya. Dia kelompok pembela Islam, kok minta dibela? Seharusnya mereka dong yang membela kita itu. Nah, jika demikian ikut ulama itu muqayyad, syarat dan ketentuan berlaku. Ulama yang bagaimana? Tapi Pak, dia itu Habib misalnya, ya toh? Kita juga Habib tapi diam-diam saja. Tapi dia itu Habib. Ya ikut Habib yang baik juga banyak. Habib Lutfi juga, Habib Quraisy Shihab, Habib Akil Sirat juga. Habib siapa? Habib yang sedang bicara ini juga banyak lah.
Sekarang begini, setan itu tahu. Setan yang, kalau saya katakan setan, berarti setan yang saya maksud adalah setan minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Zuriyahnya Nabi, ahlul baitil Mustafa, keluarganya Nabi adalah mereka yang memancarkan cahaya. Mereka ini terang sinarnya oleh karena ini loh, kalau kalian ngopinya itu nggak kurang jauh itu, jadi nggak cerdas. Karena kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kita bacakan sholawat untuk keluarga Nabi dan para sahabatnya. Terang nggak mereka itu? Terang sekali cahayanya. Maka ada yang berusaha mengadu domba itu. Makanya ahlul bait, keluarga Nabi ini terusir dulu dari Madinah, minggat ke Yaman, eksodus itu, ke Syria, ke Irak, macam-macam, sampai ke Indonesia. Sekarang ada nggak kemungkinan bahwa akan ada perang nanti antara keluarga Nabi, zuriyahnya Nabi, keturunannya Nabi dengan orang Indonesia? Ada nggak? Kalau diadu domba, digesekan terus, ada nggak itu? Nah, seharusnya kita waspadai itu. Sayangnya mereka yang ngaku Habib itu nggak tahu itu, mungkin nggak sadar. Seharusnya itu kita sadari itu. Mereka diaspora terusir dari Madinah, juga dari Yaman. Nggak tahu ya, yang utara, yang selatan. Kemudian di mana lagi? Sudan. Ya, rezimnya siapa yang kejam itu? Ja'far an-Numairi. Wah, banyaklah rezim-rezim yang kejam itu ya. Anwar Sadat, Abdus Salam Jalud, kemudian siapa lagi? Muammar Gaddafi dan seterusnya. Muhammad Suharto dan lain-lain. Banyak lagi lah itu. Enggak kan, memang ada itu. Haji Muhammad Suharto kan itu. Haji Muhammad Suharto. Juga Mighowati Soekarno Putri. Tulisannya itu, kalau ditulis Arab kan begitu itu. Mereka semua mengusir zuriyahnya Nabi itu, keluarganya Nabi itu. Nah, kita harus waspada itu sebenarnya. Apa leluhur para wali songo ini Habib semua. Tidak ada yang ngaku Habib. Para wali songo itu loh. Mereka semua Habib sebenarnya, tapi tidak ada yang ngaku Habib itu. Pangeran Diponegoro Habib itu. Siapa lah yang Padamu Negeri, lagu apa itu yang 17 Agustus? Hamu Tohar itu juga Habib. Banyak kita yang ngaku Habib tapi nggak ngaku Habib. Kiai-kiai lah itu, banyak sekali kasih Mas Ari. Malah Gus Dur ngaku keturunan Cina. Saya keturunan Tionghoa. Kalau beliau juga Habib itu, dari Tan Kim Han. Tan Kim Han ini nama Arabnya Ahmad Alam Akbar Al-Fattah, alias Raden Patah, Raja Demak yang pertama gitu. Wah, banyak lagi lah para wali songo dan juga wali songot mungkin diantara kalian. Nah, ada kemungkinan itu nanti diadu domba terus supaya perang. Saya tidak sebutkan oknum lah, tidak sebutkan orang, ya setan sajalah, minal jinnati wan nas, yang tahu, yang terus membenturkan itu semua. Oleh karenanya saran saya, kalau Anda ingin menghormati orang, hormatilah satu karena ilmunya, dua karena akhlaknya. Sudah itu saja. Satu karena ilmunya, dua karena akhlaknya. Ada buku yang paling bagus ya enggak paling bagus lah, buku yang representatif yang saya tahu. Di buku tersesat itu saya jadikan literatur. Judul buku itu ditulis oleh Husain Ibnul Kashif Al-Ghitta. Judul bukunya adalah Ahlus Syiah wa Usuluha. Pengarangnya namanya Husain bin Kashif Al-Ghitta. Judul bukunya Ahlus Syiah wa Usuluha. Dan banyaklah literatur itu ya. Kapan-kapan Anda kalau mau ngaji bisa ngaji Habib, ngaji tentang Habib ya, khusus tentang Habib itu. Apakah kalau saya cerita begini saya tidak cinta zuriyahnya Nabi? Kalau saya nggak cinta ngapain baca diba itu baca. Ahlu baitil Mustafa tuhuri ya toh? Amanul ali fadzakiri. Kemudian apa lagi itu? Wal imamis shadiqil mana lagi? Mislu Zainil Abidin Ali wa ibnihil baqir khairi wali wa imamis shadiqil hafili ila akhiril manzumah itu.
mislu Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, Wabni al-Baqir, putranya Muhammad al-Baqir, lalu putranya lagi Imam Ja'far as-Shadiq, wal Imam as-Shadiq al-Hafili, itu Imam Ja'far as-Shadiq. Imam Ja'far as-Shadiq ini orang hebat, Imam mazhab juga. Kemudian bukunya, salah satu muridnya itu bernama Jabir bin Hayyan al-Azdi. Di Eropa disebut Geber, itu bapak laboratorium pertama kali itu. Di Geber ini kalau mau bikin ramuan-ramuan tanah jadi emas atau apa, itu meracik-racik debu, pasir dan sebagainya, itu ya Fatihah dulu ke gurunya 1000 kali. Seperti kalian lah kurang lebih itu. Baik, kita teruskan. Soal itu ya nanti ketika ibunya bersin-bersin itu atsun bahasa Arabnya. Lalu anaknya dikasih nama Al-Attas. Bapaknya pandai besi. Pak besi itu bahasa Arabnya hadid. Anaknya dikasih nama Al-Hadid. Al-Haddad, tukang pandai besi. Al-Attas, Al-Haddad. Atap, genteng itu sakfun bahasa Arabnya. Tukang genteng as-saqaf, maka anaknya dikasih nama Asegaf, as-saqaf. Al-Qaffal, tukang gembok, dan kapan-kapan lah ngaji itu gampang. Kalau Anda seneng yang seperti itu. Jadi kalau Anda menghormati orang ya, satu karena ilmunya, dua karena akhlaknya. Itu saja. Siapapun itu, mau Katolik, mau Hindu, Buddha, Konghucu, ateis atau apa, teroris, jangan teroris lah. Teloris itu penjual telur. Ya kalau ilmunya baik ya kita, ilmunya mumpuni ya kita belajar. Kalau akhlaknya baik ya kita tiru. Itu saja itu sebenarnya. Kalau mau bikin perumpamaan seperti ini, anaknya Nabi bisa murtad nggak menurut Anda itu? Bisa ya? Ya anaknya Nabi Nuh alaihissalam itu. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim itu pembikin patung itu. Meskipun Azhar ada yang katakan bukan bapak aslinya katanya. Kalau anaknya Nabi saja bisa murtad, istrinya Nabi bisa murtad, istrinya Nabi Nuh itu. Apalagi macam kita orang ini. Maka mengkultuskan ini janganlah berlebihan, biasa sajalah itu. Itu Habib, itu Sayyid. Kita ini diam-diam Sayyid itu artinya Pak. Bahasa Inggrisnya Sir. Hello Sir, itu Sir itu Pak atau Tuan. Bahasa Rusianya Ivan, bahasa Indianya Raffi, bahasa Jermannya Der itu. Der Wille Zurmah itu ya, Der itu ya. Der. Sir, Tuan itu atau Pak. Itu panggilan hormat untuk orang-orang yang datang dari Yaman. Apakah itu zuriyahnya Nabi? Ya belum tentu. Sudahlah, enggak usah bicara itu ya. Kita kembali ke ayat ini saja. Sedikit lagi. Ini satu ayat saja ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Atiullah wa atiur Rasul mutlak, wa ulil amri minkum muqayyad. Ada juga ayat Quran ini yang berlaku secara umum, am. Ada yang khos, spesifik. Ada yang ayatnya am tapi maknanya khos. Apa itu? Contohnya itu. Am tapi maknanya khos itu. Misalnya, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Teruskan. Fihi ayatun bayyinatun maqamu wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin walillahi 'alan nas. Semua umat Islam wajib, semua umat manusia wajib haji. Betul enggak? Shinto, Buddha, Konghucu wajib haji enggak itu? Tidak, cuma umat Islam. Itu ayatnya am tapi maknanya khos. Dan banyak lagi lah. Ya, jangan berhenti ngaji biar pinter. Kalau sudah berhenti kuliah ya, saya berhenti kuliah Pak. Alasannya apa? Kawin, masih bodoh kawin itu. Jangan dulu. Haram kalian nikah. Kalau saya wajib. Ya, apa salah pernyataan saya? Yang tahu saya. Terserah saya ngajar kok ini. Kemudian ada juga ayat-ayat Quran ini yang sudah itu sajalah. Yang kedua hadis atau bayan nabawi. Bayan nabawi ini penjelasan yang datang dari Nabi. Hadis, kalau sunnah itu sunnah sahabat. Jadi sunnah adalah implementasi dari hadis. Tidak semua yang dikatakan Nabi itu hadis. Tidak semua. Misalnya saya mau ke pasar, apa hadis itu?
Redaksinya panjang nanti ya, redaksinya, tapi saya kasih penyederhanaan saja. Saya mau ke pasar, sabda Nabi begitu. Nabi berkata demikian. Apa hadis itu? Tidak, tapi perilaku Nabi di pasar itu hadis. Saya mau makan, bukan hadis. Tapi cara Nabi makan itu hadis nanti itu. Semua perkataan Nabi, ya toh? Definisi kalian kan begitu hadis kan? Itu ya enggak apa-apa lah dipakai, itu enggak apa-apa, tapi harus ditingkatkan, kita perbaiki lah dan pelan-pelan gitu. Hadis ini ada yang mutawatir, ada yang masyhur, hadis ada ahad. Ada sahih, hasan, dhaif itu. Nanti ada hadis palsu ya. Sahih misalnya. Ini sahih saja banyak sekali gridnya. Kalau tidak salah waktu ngaji Ramadan itu kita ceritakan itu sedikit. Ada sahih yang paling tinggi, ada sahih yang paling rendah. Ada sunnah yang paling tinggi, sunnah yang paling rendah. Yang mandhub, aula di bawahnya lagi itu. Yang paling sahih itu kalau redaksinya berbunyi kata perintah. Shollu, kata perintah. Sahih nomor 1 itu. Khudhu anni manasikakum itu. Ittaqullah, sahih nomor 1 itu. Jadi kalau bunyinya kata perintah atau larangan, interjection atau prohibition, amar atau nahi, itu sahih nomor 1. Jadi kalau hadis itu berbunyi amarona Rasulullah, nahana Rasulullah, Nabi melarang kita berbuat ini, Nabi memerintahkan kita berbuat ini, itu berarti sahih nomor 1. Yang kedua, kalau sahabat itu menyatakan begini, kami bersama-sama Nabi, misalnya membangun masjid. Jadi kami bersama Nabi itu sahih nomor 2. Kunna ma'a Rasulillah nomor 2 itu. Jadi kalau pertama kata perintah atau larangan. Yang kedua kalau bunyi hadisnya kunna ma'a Rasulillah. Itu sahih nomor 2. Nomor 3 kalau bunyinya itu ra'aitu atau sami'atu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ra'aitu. Saya lihat Nabi melakukan ini. Saya mendengar Nabi berkata A misalnya, bersabda B misalnya. Nah, itu sahih nomor 3. Jadi misalnya, bagaimana itu? Hadis tentang niat yang populer itu loh. An Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Qala sami'tu, ini dia. Ini sahih nomor 3. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Jadi an Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala, dari Umar bin Khattab beliau berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul. Saya mendengar Nabi berkata, isi sabda Nabi adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin, atau dia hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang mau dinikahinya, fa hijratuhu ila man hajara ilaihi. Rawal Bukhari wa Muslim, rawu Syaikhoni atau muttafaq alaih, kadang disebut begitu. Jika demikian itu saya nomor 3. Jadi tidak langsung Nabi berkata, Nabi kok kayak keponakannya sendiri itu kayak tetangganya sendiri Nabi itu. Nabi berkata, Ustaz TV itu loh. Saya mau katakan mereka bodoh, kasihan ya, tapi nggak level gitu aja lah bagi kita ini para filosof kok. Yang hadis apa diumbar sedemikian rupa yang mereka Allahu a'lam ya nauzubillah alladzina yashtaruna Allah bisamanin qalil. Mereka yang berjual belikan ayat Allah itu dengan harga yang murah, atau yattakhiduna hadzal ilma tijaratan rabahan li anfusihim. Li hadis begitu. Ulama su itu apa? Ulama yang saya di zaman ulamati bagaimana itu? Wailun li ummati min ulama isu, akan celaka sengsara umat Islam nanti gara-gara ulama su itu. Ulama su adalah yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, yang menjadikan ilmu sebagai barang dagangan, komoditas. Semata-mata robahan li anfusihim, demi kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Demi rekening pribadi. Iman mereka fi rekeningihim, di rekening-rekeningnya, fi istri-istri mudaihim, fi simpanan-simpananihim, di simpanan-simpanan mereka, dan seterusnya dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan satu lagi. Akli, ini ijma' dan qiyas. Ijma' dengan qiyas itu sama. Kalau qiyas itu sendiri-sendiri
spekulatif ya. Kalau apa namanya ijma itu rame-rame. Jadi kalau akal sendiri disebut atau akal apa namanya spekulatif. Apa? Spekulatif. Kalau rame-rame banyak bareng itu ya apa konsensus. Sporadis itu ya. Kalau sporadis itu kias, kalau ijma itu bareng-bareng itu loh. Kesepakatan itu. Kadang istilah ini dipakai dalam fikih itu istilahnya jumhurul ulama. Jika demikian, catatan terakhir penutup sebelum kalian ada pertanyaan mungkin, mulai sekarang berhentilah mencaci maki agama orang lain, keyakinan orang lain, mazhab orang lain, sebab mereka juga punya pandangan yang berbeda, mereka punya dalil yang juga berbeda, mereka punya istimbat yang berbeda-beda, mereka juga punya istidlal, dilalatul alfaz ala ma'aniha yang berbeda-beda juga. Ada orang misalnya cenderung kaku, keras, ya biarkan saja. Boleh nggak kita kerjasama dengan Yahudi, Nasrani, Konghucu? Boleh, itu ada ayatnya itu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru tuqsitu ilaihim minallahi bil muqsitin itu. La yanhakumullahu, Allah tidak melarang kita, kalian semua. An tabarru untuk berbuat bir wa tuqsitu dan bersikap moderat. Kepada siapa? Anil ladzina lam yuqatilukum fid din, yang tidak mencederaimu sebagai umat beragama, wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak melukaimu, mengusirmu dari kampung halamanmu. Selama non-Islam ini tidak merusak agama kita, satu, yang kedua, kita sebagai warga negara, la yanhakumullah, Allah tidak melarang. Disantai saja, ketemu beda agama, itu santai gitu loh. Ya, nggak usah kebakaran jenggot terus seperti melihat apa. Kan sekarang caci maki, hate speech, ungkapan-ungkapan kebencian banyak sekali. Kafir, kutil babi, macam-macam lah. Caci makinya itu loh. Anjing, kutil babi. Ada kutil babi. Apa? Telurnya cebong dan macam-macam lah itu yang caci maki yang sedemikian rupa. Sudah kita sudahi. Kalian ini orang-orang yang terpelajar, yang dipilih oleh Allah menjadi pewasnya para nabi. Tidak usah ikut caci maki yang sedemikian itu. Kita belajar saja. Nanti 10 atau 15 tahun lagi itu Indonesia itu akan menanti kalian semua. Dan tentu saja calon anaknya mertua kalian juga menanti kalian juga. Kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, inti dari risalah ini sebenarnya kita mengkaji itu istimbat, metode penggalian hukum, istidlal, metode penggalian dalilnya bagaimana. Karena hukum ini bisa A, B, C, D itu berubah-ubah sesuai kondisional itu. Syartiyah itu, kondisional itu. Jadi tidak bisa ini katakan kalau ada orang apa langsung kita vonis kafir, jangan. Man kaffara akhahu fahuwa kufrun. Hadis Nabi itu. Barang siapa yang mengkafir-kafirkan saudaranya, dialah yang kafir. Kita tujuannya belajar itu biar bijaksana, bukan mengkafir-kafirkan orang lain, bukan. Saya kira demikian ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Allahu yafiquna ila sabilil anbiya wal mursalin. Wal afu minkum.